Kamu kalau nyari pacar tuh yang bener, Salwa, katanya. Nanti cari pacarnya harus yang sayang sama keluarga gitu. Kalau beliin hadiah nanti nggak usah yang mahal-mahal, hasil kerjanya buat orang tua dan buat tabungan Salwa. Emang dia mau dikibulin cowokmu ya? Tanda-tandanya seperti itu. Cowoknya kita kenal apa enggak? Enggak. Oh, penonton kecewa. Hati-hati Kak Salwa ya, di balik kepolosan Kak Salwa, kata Ponpan, ada tanda-tanda Kak Salwa bakalan dibohongin laki-laki, dibohongin cowok. Jadi jangan terlalu percaya, diselidiki dulu gitu. Jadi Kak Salwa ya, Mami Furi dan anak-anak ini minta maaf kalau udah bikin keluarganya Kak Salwa kaget gitu. Jadi sekitar 2 harian ini kan Salwa pulang sekitar jam 10-an, itu baru sampai rumah. Nah, abis itu pas di jalan itu sempet kayak ngerasa dicolek gitu di motor. Nah, Salwa sempet ngeliat di spion tapi nggak ada orang. Nah, sampai di rumah itu nenek Salwa cerita, katanya tuh di rumah tiba-tiba motornya nyala sendiri tapi nggak ada kuncinya. Istrinya Om pas tahu kejadian itu langsung buru-buru masuk ke kamar, langsung tutup rapet kamarnya itu. Nah, pas Salwa pulang baru keluar lagi, nanya gini, Kak tadi ini motornya nyala gitu kan. Terus tapi istrinya Om tuh udah tahu pasti yang di kerjaan kakak tuh ikut ke rumah. Pas besokannya Salwa coba nanya kan, Salwa pas udah sampai di sini, nah Salwa pas belum terlalu sibuk-sibuk banget, nah Salwa coba nanya ke Mami Furi, Mami kemarin tuh ada pas malamnya itu ada kejadian motornya nyala gitu kan. Nah terus Mami Furi coba nanya ke anak-anak gitu, katanya emang benar anak-anak. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi boneka Furi Harun ya. Dan tadi seperti yang udah kalian simak di awal video, ada Kak Salwa lagi digangguin. Kenapa sih nggak gangguin Mbak gitu atau Om Yogi gitu gantian? Ketawa-ketawa. Dan ini adalah para tersangkanya ya, anak-anak lucu imut-imut ya, tapi suka ngagetin orang. Ya, tapi sebelum kalian mendengarkan cerita lengkapnya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channel Furi Harun. Dan juga aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi ya setiap ada segmen yang baru. Oke, jadi ini di depan ya, dari depan kita urutkan dulu. Ada Gita, Caca, Ponpan, Tobi, Justin, dan Cika. Jadi ini adalah gerombolan Luktep yang suka tiba-tiba mendatangi orang ya, tanpa disuruh. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa gangguin Kak Salwa nyalain motor? Oh, Tobi katanya yang nyalain, gitu Tobi. Kenapa sih gangguin Kak Salwa? Kalau kata Gita, Kak Salwa tuh suka bengong aja gitu, suka ditanya sama Mami, mana teh bengong wae Salwa gitu, kalau ngomong teh ngomong, jangan diem aja gitu. Jadi anak-anak tuh suka seneng ngegangguin, ngegodain katanya kayak gitu ya. Terus siapa yang nyuruh Tobi nyalain motor? Oh, ini harus ditanyain berarti ke Kakak Salwa. Apakah Kak Salwa pernah ditakut-takutin sama orang rumah kayak, ih awas lo, hati-hati lo kerjanya sama Furi Harun nanti diikutin anak-anaknya? Pernah nggak? Pernah, makanya anak-anak tahu jadi beneran diikutin. Jadi ya, ini apa namanya, kata anak-anak, Kak Salwa tuh saudaranya pernah kayak gini. Awas lo kerjanya di Furi Harun nanti diikut-ikutin lo sama anak-anak arwahnya, kan banyak, awas lo. Jadi akhirnya diikutin gitu. Oh, kayak gitu alasannya. Dan jawaban Kak Salwa katanya iya bener. Oke, lalu yang kedua, sebenarnya mau ngapain sih? Apa sih yang diminta dari gangguin itu? Selain tadi karena apa, pernah diomongin awas lo diikutin, jadi beneran diikutin, apa yang diminta? Nah,
Jadi kata anak-anak ini, Kak Salwa itu habis gajian, dikasih uang sama mami, dikasih uangnya di handphone. Mungkin maksudnya ditransfer ya, teman-teman gitu. Nah, kalau orang dilihat sama anak-anak udah gajian, anak-anak tuh suka minta kayak susu gitu. Tapi kan kalau Kak Furi ya suka nggak enak gitu ya sama pegawai sendiri kok beliin susu dong buat anak-anak, kesannya kayak gimana gitu karena kan Kak Salwa juga punya kebutuhan sendiri gitu. Dan ternyata syukur alhamdulillahnya Kak Salwa akhirnya ngasih gitu ya. Nggak apa-apa diterima meskipun cuma 3 kotak, 4 kotak gitu. Yang penting diberikan dengan ikhlas. Nah, Mami Furi itu tadinya nggak enak, tahu-tahu ditagih duluan kayak gitu. Jadi next month ya kalau misalnya gajiannya beliin aja susu kotak 4 gitu. Kalau gangguin orang itu sebenarnya kalian tuh sayang atau sebel sih? Kok lucu sambil cengengesan? Lucu-lucu. Sayang atau sebel? Kok udah didatengin ke mimpi? Oh iya emang bukan kalian yang datengin ke mimpi mah, kita udah tahu, udah wawancara Brahms. Kenapa kalian tuh gangguin tuh sebel apa sayang? Oh dua-duanya. Sayang karena bantuin kerjaan mami. Sebel karena dibilangin awas lo nanti diikutin. Jadi kita ikutin beneran deh. Lalu pesan-pesan apa? Pesan-pesan yang pengen kalian sampaikan. Pesannya sama saudaranya Kak Salwa, bilangin kalau kita kalau kita enggak gangguin, jangan dibilangin gangguin. Kalau kita enggak ngikutin, jangan dibilang ngikutin. Karena kalau kita enggak ngikutin, dibilangin awas lo ngikutin. Kita bakalan ngikutin beneran. Wow, kayak gitu. Oke. Terus kalau yang nyolek Kakak Salwa siapa? Oh, kenapa Caca? Dibonceng katanya gitu. Kan mami kan suka bilang gini, Salwa sekarang udah syuting dimensi lain nih, pulang kamu jam 2 pagi ke Depok jauh naik motor lagi perempuan. Mami tuh suka mikirin, aduh gimana ya, suka pikiran mami suka kayak ada kasus yang pembunuhan ya amit-amit gitu, penjamretan, apalagi naik motor sendiri. Jadi kata Caca biar nggak dijamret, jadi Caca jagain. Tapi dianya nggak ngelihat Caca, jadi Caca colek deh gitu. Oh ya jadi jagain itu ya, nggak usah khawatir kalau dicolek-colek ya. Caca itu cantik kok Caca ya. Terus Cika, kapan Kak Salwa dapet jodoh sih biar dia nggak ngelamun mulu? Jodoh ini sama siapa? Jeung si eta deui wae. Aduh, kita doain aja ya mudah-mudahan Kak Salwa bisa mendapatkan jodoh supaya nggak ngelamun terus ya. Yang itunya nggak usah disebutin namanya Cika, nanti ada pihak-pihak yang tersinggung. Iya. Terus, kok pada tahu sih rumah Kak Salwa? Apa? Oh, kita ini anak pinter, kata Ponpan. Aku kantor papi juga tahu. Apalagi rumahnya Salwa, kita ngikut. Kan kata mami, jagain ya nanti takutnya ada perampokan atau ini gitu. Tapi kalau Om Yogi suka dijagain nggak? Enggak katanya, soalnya kalau Om Yogi mah laki-laki, kata mami juga kan badannya gede, jadi kalau ada rampok tinggal dihajar aja. Kalau Kak Salwa perempuan, jadi kalau Kak Yogi nggak pernah dijagain? Enggak. Kalau Kak Wahyu, oh gendut badannya jadi kuat ya. Dan ini ya, ini sebagai bukti kalau mereka udah jalan-jalannya jauh banget nih, item-item semua nih, jadi ini udah dari sawah. Iya, oke. Terus kenapa? Oh, kalau ke rumahnya Om Wahyu tidurnya ngorok, nggak mau. Tuh ya. Malah ngomongin Om Wahyu, mana teh nyambung ke ngobrol ke Salwa ya mah. Ponpan, kalau Mbak kenapa nggak suka digangguin? Oh, Mbak punya pegangan. Wow, pegangannya siapa?
dari neneknya. Katanya kalau orang Jawa biasanya kalau kerja merantau jauh ada dari nenek moyangnya jagain. Jadi kata Ponpan gimana pas mau ini? Ada nenek-nenek, nggak jadi deh gitu ya. Oh, kalau Kak Salwa emang nggak ada yang ngejagain? Oh ya udah nanti Kak Salwa suruh punya maung satu ya, biar ada yang jagain. Terus ketemu temen di rumah Kak Salwa nggak? Ada hantunya, tapi hantunya kurang bagus, Mami. Nanti Mami nggak suka, katanya gitu. Emang gimana? Botak, terus kecil kayak tuyul gitu, tapi bukan tuyul katanya, cuman botak kecil. Nanti kalau diajak ke sini dikirain sama orang-orang indigo Mami miara tuyul, padahal bukan. Jadi nggak aku ajak main ke sini. Oh ya, bagus. Suka ada yang iseng emang sih, suka Furi Harun punya tuyul nggak sih kayak gitu. Jadi kalian itu melakukan hal kayak begitu karena kesatu sebel dibilangin awas lo gitu. Oh iya, Mami juga baru tahu loh ada saudaranya Kak Salwa bilang gitu. Kalau kalian gak cerita, Mami gak tahu. Iya, tapi yang kedua kayak Caca gitu karena memang kasihan gitu kata Mami, perempuan pulangnya jam 2 pagi gitu. Kalau bisa Caca harusnya motornya nyampainya setengah jam, 5 menit nyampe bisa nggak? Bisa gitu, terbang ya terbang. Pernah nggak motornya nyampainya cepet? Hah? Nyampainya cepet nggak? Berapa menit? Nggak nyampe 30 menit, tapi masih normal gitu. Kirain jadi 5 menit gitu nyampe. Cika, ngapain aja di rumah Kak Salwa? Kalau makanan nggak ditutup, aku suka nyicip-nyicip. Nggak boleh itu. Nanti dikira anaknya Mami gitu. Gitu, tapi makanannya jarang yang kayak makanan kita, makanannya orang dewasa semua, makanan anak-anaknya ada sih, tapi kayak punya dede katanya gitu. Jadi kasihan nanti anak kecil nangis kata Cika. Tapi masakan orang dewasanya nggak beda sama makanan Mami, katanya Mami suka jajan. Gita nyicip makanan juga nggak? Wow, kata Gita, kan kata Mami nggak boleh nggak sopan di rumah orang. Terus Gita suka bilang, Cika jangan suka nyicip makanan, nanti Mami marah. Tapi Cika mah tetap aja makan, tapi kalau Gita nggak mau. Kalau kata Mami nggak boleh. Wow, ada yang nurut ke Mami ya. Oke, kalau ini nih selain nyalain motor apa? Nyuruh Justin apa? Mau dimajuin motornya, tapi nanti takutnya Mami marah, katanya gitu. Jadi nggak usah, emang kuat katanya gitu. Iya, jadi Kak Salwa ya, Mami Furi dan anak-anak ini minta maaf kalau udah bikin keluarganya Kak Salwa kaget gitu. Jadi buat kamu semua ya teman-teman yang lagi kepo tentang spirit dolls gitu, aduh kok nakutin amat sih Kak Furi sampai kayak begitu. Ya namanya anak asuh adalah anak yang kita asuh, kita doakan gitu, tapi bukan berarti mereka nggak iseng, namanya juga anak-anak gitu. Dan dibalik keisengan itu biasanya ada alasannya sendiri gitu. Dan apa yang Kak Furi sampaikan juga tidak terlepas dari pengalaman Kak Furi secara pribadi dan juga hasil obrolan dengan anak-anak. Jadi kalian boleh percaya, boleh tidak gitu ya, karena Kak Furi juga yakin kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, kayak gitu. Ya, ada lagi yang mau diceritain tuh. Kamu kalau nyari pacar tuh yang bener, Salwa, katanya. Nanti cari pacarnya harus yang sayang sama keluarga gitu. Kalau beliin hadiah nanti nggak usah yang mahal-mahal, hasil kerjanya buat orang tua dan buat tabungan Salwa. Emang dia mau dikibulin cowok? Oh iya, tanda-tandanya seperti itu. Cowoknya kita kenal apa enggak? Hah? Enggak, oh penonton kecewa. Nggak kenal. Jadi hati-hati Kak Salwa ya, di balik kepolosan Kak Salwa, kata Ponpan ada tanda-tanda Kak Salwa bakalan dibohongin laki-laki, dibohongin cowok. Jadi
jangan terlalu percaya, diselidiki dulu gitu. Iya, ada lagi yang mau pesen? Oh, aku mau udahan dulu lah, aku mau ke tempat kerja papi gitu. Oh ya udah, dia mah memang suka ngilang. Jadi kalau Ponpan ini kalau papinya kerja ya dia ikut kerja, bonekanya kosong. Cuman karena sekarang dia mau diwawancara jadi tadi dia diem dulu gitu. Ayo dong cepetan dong mami, kapan wawancaranya, kok lama sekali gitu. Udah, sekarang udah diwawancara ya. Oke, itu tadi ceritanya dari keenam anak ini gitu ya. Jadi ini merupakan sharing bahwa akan ada kisah-kisah yang memang tidak terduga bagi adopter-adopter boneka arwah gitu ya. Jadi nggak mungkin selamanya itu bakalan mulus, nggak mungkin selamanya itu bakalan happy, nggak ada kendala. Pasti akan ada kejadian-kejadian, dan ini juga bukan kejadian yang kayak mereka membahayakan kita atau mencelakai, bukan. Kayak tadi gitu ya, hati-hati dalam berbicara, berkomentar, karena mereka itu bisa mendengar suara kita, apa yang kita omongin meskipun dari jarak jauh gitu. Jadi kalau mau ngomong mendingan ditahan. Atau ngomong langsung aja ke maminya, mami bilangin ya ke anak-anak jangan suka ngikutin gitu. Tapi mau diomongin seperti itu pun nggak bisa, karena saya kayak sama anak-anak tuh kayak udah satu frekuensi gitu. Jadi di saat misalnya kayak kemarin kita pulang penelusuran jam 2 pagi, misalnya si Salwa harus pulang naik motor, pikiran saya kemana-mana gitu. Apalagi saya sering nonton acara kriminal gitu. Jadi secara tidak sadar saya nyuruh anak-anak untuk ikutin. Maksudnya ikutin aja, bukan nyolek dan nyalain motor gitu, ngikutin. Tapi mungkin anak-anak terlalu berinisiatif ya, sampai nyalain motor segala gitu. Ya nanti nggak usah nyalain motor. Oke teman-teman, itu tadi ceritanya dari kita bertujuh dan juga Kak Salwa. Ambil yang positifnya, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan kalian jawab di kolom komentar ya. Kita akan ketemu lagi di sesi boneka Furi Harun selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channel Furi Harun. See you!